Nah, semangat seperti itu ya. Apa kalian bisa? Satu, dua, tiga, tepuk semangat. Semangat. Sepertinya kalian sudah semangat ya untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Baik anak-anak, alangkah baiknya sebelum melakukan pembelajaran pada hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta Mas Ilham untuk memimpin teman-temannya berdoa. Baik Bu, di tempat duduk siap dan berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mas Ilham. Pada minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai topik B, yaitu semua komponen mempunyai peran. Nah, sekarang kita akan memasuki ke topik C, yaitu memanfaatkan alam tanpa mengabaikan keberlanjutan ekosistem. Nah, sebelum memasuki materi ini, Ibu mau tanya, apakah kalian tahu tradisi apa yang dilakukan masyarakat Temanggung sebelum memanen tembakau? Kemudian menurut kalian bagaimana cara masyarakat menjaga tanah agar tetap subur untuk menanam tembakau? Apakah ini juga termasuk menjaga lingkungan? Ya. Kemudian apa yang terjadi nih jika kita memanfaatkan alam seperti menanam atau memanen hasil bumi tanpa memikirkan dampaknya terhadap lingkungan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita akan mempelajari mengenai salah satu tradisi yang ada di Temanggung, yaitu tradisi Wiwit Bako dari Temanggung, Jawa Tengah. Nah, untuk mengetahui lebih dalam apa itu tradisi Wiwit Bako, kalian bisa menyimak video interaktif berikut ini. Sebuah peninggalan tak benda, yaitu tradisi budaya Wiwit Tembakau di Temanggung, telah menjadi kalender of event dan tercatat pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Temanggung sebagai tradisi tahunan menjelang panen tembakau. Gelar tradisi parade budaya dan Wiwit Tembakau tersebut dilaksanakan selama 3 hari di lapangan Desa Bansari, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung. Ribuan pengunjung baik dari masyarakat sekitar maupun penonton luar daerah menyaksikan arak-arakan tumpeng dan gunungan yang diusung warga per RT menuju pusat pertunjukan kesenian di lapangan Desa Bansari. Kepala Desa Bansari Samino mengatakan, Gunungan Agung dan ratusan tumpeng itu merupakan simbol ungkapan syukur atas berkah yang melimpah dari bumi pertanian Bansari yang saat ini akan memulai petik perdana tembakau. Untuk memulai panen raya tersebut, masyarakat melakukan kirap budaya dan ritual petik 13 daun tembakau sebagai ungkapan doa agar panen tembakau tahun ini mendatangkan hasil sesuai yang diharapkan. Usai ritual petik secara simbolis oleh Camat Bulu disaksikan Kapolsek dan Ramil Bulu, Gunungan Agung langsung diarak ke panggung dan dilakukan potong tumpeng oleh Kepala Desa Bansari. Sebagai tujuan wisata budaya, event tersebut menarik wisatawan. Terbukti selain wisatawan lokal juga hadir wisatawan dari Belanda untuk melihat dari dekat tradisi Wiwit Tembakau dan parade seni budaya. Tradisi budaya Wiwit Tembakau tersebut dimeriahkan dengan penampilan tari kreasi, yaitu tari labu yang dimainkan oleh remaja desa, senam poco-poco 20 kelompok RT, kuda lumping, waroan, musik dangdut, dan lainnya. Dari Temanggung, Tim Liputan TVku melaporkan. Nah, melalui video tadi itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi cara masyarakat memanfaatkan hasil alam dengan mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem dan dampaknya terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memfasilitasikan berbagai contoh tindakan dalam tradisi Wiwit Bako yang mencerminkan upaya pelestarian lingkungan serta menghubungkannya dengan konsep keberlanjutan ekosistem. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat membuat proyek sederhana yang menggambarkan pentingnya memanfaatkan alam
dalam video tadi telah dijelaskan ya, dalam tradisi Limbang masyarakat melakukan doa bersama untuk bersyukur atas hasil panen dan memohon keberkahan. Tradisi ini mengajarkan pentingnya memanfaatkan hasil alam seperti tembakau dengan penuh rasa syukur dan tidak serakah. Pengelolaan tanah dilakukan dengan hati-hati agar tetap subur menggunakan pupuk organik dan tidak merusak ekosistem tanah. Prinsip keberlanjutan ekosistem terlihat dalam cara masyarakat menjaga kesuburan tanah dengan metode tradisional. Sebagai contoh, tidak menggunakan bahan kimia berlebihan dan melakukan rotasi tanaman setelah musim tembakau berakhir. Tindakan ini memastikan bahwa tanah tetap produktif untuk generasi mendatang. Nah, setelah itu jelaskan, kalian pasti sudah bisa menjawab dong 3 pertanyaan tadi yang ibu berikan, yaitu yang pertama, apa yang kalian ketahui mengenai tradisi apa yang dilakukan masyarakat Temanggung sebelum memanen? Yaitu jawabannya tradisi wiwit bambu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara masyarakat menjaga tanah agar tetap subur setelah melakukan panen, yaitu dengan menggunakan pupuk organik tidak merusak ekosistem tanah. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana jika masyarakat tidak memperhatikan keberlanjutan ekosistem setelah melakukan memanen, yaitu tindakan ini dapat merusak keberlanjutan ekosistem serta dapat mengurangi kesuburan tanah. Tradisi ini mengintegrasikan penghijauan sebagai bagian dari ritual, seperti menanam pohon untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Pengelolaan sumber daya air dilakukan secara bijak agar tidak mencemari lingkungan sekitar lahan tembakau. Prinsip keberlanjutan ekosistem menekankan bahwa manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa merusak alam. Dalam wiwit bambu, masyarakat mengambil secukupnya dari alam untuk keberlangsungan hidup, tetapi tetap menjaga agar sumber daya air tersebut dapat terus digunakan di masa depan. Nah, untuk mengukur pemahaman kalian mengenai materi kali ini, Ibu minta kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik. Nanti Ibu bagikan ya. Ya, Bu. Nah, pada lembar pertama yaitu ada nama kelompok dan anggota. Kalian tulis nih nama kelompok dan anggotanya. Kemudian pada lembar kedua kita akan membuat proyek sederhana. Nah, di sini anak-anak bisa merapat ya untuk membuat proyek sederhana ini. Ya, Bu. Nah, di sini di alat dan bahannya yang digunakan yaitu ada gunting, kemudian ada karet, terus ada lidi, kemudian cairan deterjen, kemudian ada plastik dan juga 3 cup yang isinya yaitu 1 cup berisi tanah, kemudian 2 cup berisi tanah, kemudian 1 cup berisi pasir. Nah, 3 cup ini masing-masing ditanami tanaman ya. Kemudian pada salah satu cup yang berisi tanah kita tuang cairan deterjen. Setelah itu kita tutup semua cup menggunakan plastik. Kelamaan udah ya, semuanya. Siapa yang mau bantu Ibu nih untuk nah, setelah itu kita lubangi setiap cup ya. Nah, nanti kita letakkan ketiga cup ini di tempat yang terkena cahaya. Kalian boleh duduk kembali ya. Nanti kan tanaman kita letakkan di dalam gelas, kita letakkan di tempat yang terkena sinar matahari. Nah, pada pertemuan selanjutnya kalian coba amati nih perubahan yang terjadi pada masing-masing cup. Apakah kalian
bagaimana kondisi tumbuhan, kondisi tanah, kondisi kelembapan, serta ada tidaknya organisme. Nah, nanti kalian bisa catat perubahan pada LKPD yang lembar kedua. Pada LKPD lembar ketiga, kalian bisa mengerjakan soal ya. Kalian bisa menyilang pada salah satu jawaban yang tertera. Kemudian di lembar terakhir yaitu ada lembar kosong yang ibu sebagai pekerjaan rumah ya. Kalian bisa membuat poster sederhana dengan tema memanfaatkan alam secara bijak. Ibu. Jadi apa saja yang kalian pelajari pada pembelajaran hari ini? Coba Mbak Syafika bisa ceritakan sedikit mengenai apa saja yang kita pelajari pada hari ini. Iya Bu. Jadi apa yang kita pelajari hari ini yaitu tidak boleh mencemari tanah karena tanah dapat berpengaruh pada pertumbuhan lingkungan dan juga ekosistem. Baik, terima kasih Mbak Syafika. Bisa tepuk tangan. Namun dengan apa yang kita pelajari hari ini tentu saja menekankan bahwa tradisi Bako menunjukkan cara memanfaatkan alam secara bijak, seperti tidak menggunakan bahan kimia berlebihan maupun melakukan rotasi tanaman setelah musim tembakau berakhir. Karena setiap tindakan manusia berdampak pada lingkungan, seperti halnya kita abai dalam menjaga kesuburan tanah. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini.